jangan lupakan semangat ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Wah, keren banget semangatnya, luar biasa. Hai teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Kak Fahri dan teman saya Kak Winsa dalam latihan PMR Mula yang asik, inovatif, dan kreatif. Siapa yang hari ini mau senang-senang bilang saya? Saya. Siapa yang hari ini mau tambah ilmunya bilang saya? Saya. Wah, keren. Kak Fahri, kali ini kita mau sharing tentang apa ya ke teman-teman? Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang bencana gempa bumi. Hal yang sering terjadi di sekitar kita. Setuju banget Kak Fahri, karena sebagai anak PMR Mula, kita juga harus tahu ilmunya agar lebih waspada dan melakukan tindakan yang tepat bila hal tersebut terjadi. Teman-teman, siap mendengarkan sharing kita hari ini? Siap. Tapi sebelum mulai, kakak cek semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke deh, kita mulai sharingnya ya dengan mengenal dulu apa sih itu gempa. Memangnya apa, Kak? Gempa adalah pergeseran lapisan tanah di bawah permukaan bumi secara tiba-tiba. Nah, hal ini tentu sangat merugikan teman-teman karena banyak mengakibatkan kehancuran, misalnya bangunan, tiang listrik, jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Pernah melihat kan? Pernah di TV. Selain itu, gempa juga dapat menyebabkan bencana lain loh. Misalnya longsor dan tsunami. Wah, ngeri kan teman-teman? Ngeri. Tapi sekali lagi kita tidak perlu takut karena kakak akan sharing ilmunya. Masih semangat? Masih. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Nah, sebagai anak PMR Mula, kita juga harus paham tentang tindakan yang tepat sebelum terjadi gempa, saat terjadi gempa, dan sesudah terjadi gempa bumi. Kita ulas satu-satu ya. Dari yang pertama, sebelum kejadian gempa, kita amati barang-barang di dalam ruangan yang bisa dijadikan tempat lindung. Misalnya meja atau tempat tidur. Yang kedua, amati juga tempat yang berbahaya untuk berlindung. Misalnya, yang di dekat kaca, di bawah rak buku, atau di bawah pohon. Karena itu bisa melukai kita jika berlindung di bawahnya. Selanjutnya, kita juga harus paham pintu keluar, jalur evakuasi, dan tempat lapang untuk menyelamatkan diri. Penting loh, dan jangan lupa catat nomor penting yang bisa dimintai bantuan. Misalnya PMI, puskesmas, polisi, dan lain-lain. Dan yang tak kalah penting adalah menyiapkan tas siaga bencana. Teman-teman sudah pernah melihat belum? Belum. Saya tunjukkan ya. Nah, ini dia tasnya. Ini tas khusus, sudah ada tulisannya siaga bencana gempa bumi. Kira-kira isinya apa saja ya? Kak Fahri, silakan dijelaskan. Siap Kak, dalam tas ini teman-teman bisa mengisi obat-obatan, makanan kering, pakaian ganti, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau ya. Nah, tadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum kejadian gempa bumi. Sudah paham? Teman-teman, Siap. sekarang apabila gempa sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Coba ada yang tahu tidak? Jangan panik, Kakak. Ya, betul sekali. Yang pertama, kita tidak boleh panik. Karena kalau kita panik, tidak bisa berpikir dan bertindak dengan tepat. Iya enggak? Ya, betul. Kemudian, bila terjadi gempa dan kita tidak bisa keluar ruangan, segeralah lindungi kepala dengan tangan, buku, atau tas. Kemudian berlindung di bawah meja agar terhindar dari runtuhan barang-barang lainnya. Jika kamu sedang berada di tempat umum, misalnya mal atau hotel, keluar menggunakan tangga darurat dan ikutilah petunjuk petugas. Jika kamu berada di pegunungan, waspadalah terjadinya longsor dari tempat yang kokoh dan aman. Jika kamu sedang berada di dekat pantai, segeralah menjauh untuk menghindari tsunami. Yang tidak kalah penting selain berusaha menyelamatkan diri adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan. Amin. Teman-teman, Siap. Teman-teman, Siap. Nah, agar teman-teman mudah mengingat bahasan kakak tadi, kakak punya sebuah lagu yang judulnya Kalau Ada Gempa. Ikuti dan tirukan bersama-sama ya. Ya. Kalau ada gempa,
melindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi di bawah meja. Kalau ada gempa, menjauh dari kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Nah, itu tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan saat terjadi gempa. Dan yang terakhir, setelah terjadi gempa, teman-teman juga harus perhatikan hal berikut ini. Yang pertama, tetaplah berlindung sampai semua aman. Tetap bersama keluarga tercinta karena khawatir ada gempa susulan. Selanjutnya, jangan dekati runtuhan dan ikuti arahan tim selamat. Tidak boleh sedih, semua pasti ada hikmahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada, Kak. Ya, silahkan. Kak, bagaimana bila gempa itu terjadi saat kita berada dalam perjalanan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kakak jawab ya. Jika kamu sedang berkendara di perjalanan, segeralah berhenti dan cari lapangan terbuka. Kemudian tiarap dan lindungi kepalamu. Kurang lebih begitu. Paham kan teman-teman? Jadi, kesimpulannya, untuk menghadapi bencana gempa yang datangnya secara tiba-tiba, kita perlu tahu tentang kesiapsiagaan bencana gempa. Bagaimana bertindak sebelum kejadian gempa, saat terjadi gempa, dan setelah terjadi gempa. Paham ya teman-teman? Paham. Wah, keren anak-anak PMR. Semoga apa yang tadi kakak berdua sampaikan dapat dipahami, dipraktekkan, dan dibagikan ya. Amin. Dari kakak cukup sekian, banyak salah mohon dimaafkan kakak kiri. Burung Ilian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.